Halo guys, aku Ahmad Johar Putri Zaman, mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta. Kalian tahu nggak gimana perkembangan teknologi AI pada saat ini? Nah, membicarakan tentang penggunaan teknologi tidak bisa dipungkiri perkembangannya. Semakin hari semakin pesat. Hal ini juga mempengaruhi penggunaan teknologi untuk berbagai bidang. Selain itu, masyarakat dapat mengakses dengan mudah ketika ingin memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang. Dengan dukungan jaringan internet yang mendukung, teknologi-teknologi digital sangat menguntungkan bagi semua golongan. Nah, teman-teman, baru-baru ini teknologi yang berkembang salah satunya yaitu AI. Nah, kalian semua tahu nggak sih apa itu AI? Saya akan sedikit menjelaskan tentang AI itu apa. AI adalah Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan teknologi yang menggunakan komputer untuk meniru kemampuan berpikir dan belajar manusia. AI dapat digunakan untuk berbagai tugas, mulai dari memahami bahasa alami, membuat keputusan, hingga melakukan pekerjaan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Teknologi ini sangat berguna bagi masyarakat luas, misalnya dalam bidang pendidikan, kesenian, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. AI bisa membantu meringankan pekerjaan apabila penggunanya merangkumkan hal-hal yang kita cari dengan cepat. Akan tetapi, kualitasnya terkadang kurang memuaskan, lebih tangkap ketika mencari melalui jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Nah, teman-teman, berikut adalah prinsip-prinsip etika AI yang harus AI jaga ketika AI sedang menjelaskan kepada manusia. Yang pertama ada kemanfaatan atau benefit. AI harus dirancang untuk memberikan manfaat bagi manusia dan mengurangi resiko kerugian. Yang kedua ada keadilan. AI harus memperlakukan semua individu secara adil tanpa memihak atau diskriminasi. Yang ketiga ada transparansi. Sistem AI harus dapat dijelaskan dan dipahami sehingga manusia itu dapat memahami bagaimana keputusan dibuat. Yang keempat ada akuntabilitas. Harus ada mekanisme untuk mempertanggungjawabkan sistem AI jika terjadi kesalahan atau kerusakan. Yang kelima ada privasi. Sistem AI harus melindungi data pribadi dan memastikan privasi penggunanya. Yang keenam ada keamanan. Sistem AI harus aman dari serangan cyber dan bahaya lainnya. Inklusivitas. AI harus dirancang untuk dapat digunakan oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Yang keenam ada kekayaan intelektual. AI harus menghormati hak cipta dan kekayaan intelektual. Nah, teman-teman, berikut ada pula juga isu-isu ketika kita menggunakan AI. Yang pertama ada bias algoritma. Sistem AI dapat terbias terhadap kelompok tertentu karena data yang digunakan untuk melatihnya. Yang kedua ada diskriminasi. AI dapat digunakan untuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu, misalnya dalam rekrutan atau pemberian kredit. Yang ketiga kehilangan pekerjaan. AI dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan di berbagai industri. Yang keempat ada privasi data. AI dapat juga digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data pribadi yang dapat mengancam privasi keamanan seseorang. Yang kelima ada keamanan data. AI dapat menjadi target serangan cyber yang dapat membahayakan keamanan data dan sistem. Yang terakhir ada penyalahgunaan AI. AI dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis seperti untuk memantau orang, membuat informasi palsu, atau menyerang orang lain. Nah, teman-teman, berikut ada contoh aplikasi AI yang sering banget kita
pakai dalam menyelesaikan tugas atau men-searching sesuatu yang mau kita buka, yaitu adalah ChatGPT. Jumlah kunjungan ChatGPT mencapai 14,6 miliar, menjadikannya aplikasi AI yang paling sering dipakai. Menurut laporan dari Forbes, ChatGPT membantu bisnis dalam pengambilan keputusan, pembuatan konten multibahasa, penyederhanaan komunikasi melalui email, pembuatan salinan situs web, perbaikan kesalahan kode, penerjemahan informasi, dan ringkasan data yang cepat. Terlepas dari segala kelebihannya, menurut peneliti keamanan cyber menuturkan ChatGPT dan produk AI ini dapat berbahaya. ChatGPT juga menimbulkan ancaman. Dampak dari ChatGPT bagi manusia adalah meretas data diri penggunanya, membuat malware dapat menjadi shortcut dalam mengerjakan tugas, dapat merebut pekerjaan manusia, dan munculnya banyak kecurangan. Itu adalah contoh dari aplikasi ChatGPT. Berikut ada dampak buruk ketergantungan ChatGPT dalam konteks individual. Yang pertama, itu kita susah berpikir kritis dan kreatif karena takut salah. Yang kedua, malas belajar karena merasa bahwa skalanya ada pada ChatGPT. Yang ketiga, ada tugas full ChatGPT, bodoh amat materinya masuk atau enggak. Yang keempat, ada referensi ilmu hanya dari ChatGPT, padahal bisa saja informasi yang disajikan itu salah. Nah, untuk pertanyaan salah atau enggak sih kalau kita memakai ChatGPT itu? Yang pertama itu, kalau kita salah, kalau kita ketergantungan ChatGPT, kita nggak bisa memanfaatkan AI dengan benar. AI memang ditujukan untuk membantu manusia, tapi bukan berarti menggantikan pikiran manusia dengan AI. Kalau benar itu, kalau kita menggunakan ChatGPT untuk menambah wawasan dan menganalisisnya terlebih dahulu. Gunakan ChatGPT untuk menggali ilmu sedalam-dalamnya, untuk menambah wawasan kita. Terus gimana cara kita menggunakan ChatGPT dengan benar? Yang pertama, ada gunakan ChatGPT untuk mencari pengetahuan jangka panjang, bukan hanya untuk mencari jawaban saat sesi tanya jawab saja. Yang kedua, ada anggapan ChatGPT sebagai teman belajar kamu. AI itu bertujuan untuk mempermudah manusia untuk mencari informasi. Yang ketiga, ada bandingkan hasil informasi dari ChatGPT dengan sumber-sumber lainnya, karena gak 100% benar dari jawaban ChatGPT tersebut. Gitu teman-teman. Nah teman-teman, jadi kesimpulannya, penggunaan teknologi yang sedang berkembang tidak melulu dapat menguntungkan penggunanya. Banyak hal-hal negatif yang mungkin terjadi ketika kita memperhatikan prosedur dalam penggunaan AI. Kita harus selalu waspada dan jangan mudah terkecoh apabila dalam menggunakan AI harus memasukkan data diri. AI dapat dimanfaatkan dengan baik jika dalam kondisi yang tepat. Selebihnya, sebaiknya kita harus tetap berhati-hati lagi mengenai teknologi AI ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian video dari saya, semoga dapat menyadarkan kita semua dampak-dampak dari teknologi AI, baik dampak positif dan negatif. Sampai jumpa